Selamat berjumpa kembali anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang kelahiran Yesus Kristus. Anak-anak, tujuan belajar hari ini yang pertama, memahami peristiwa gembira tentang kelahiran Yesus. Dan yang kedua, bersyukur dalam segala hal, dalam prinsip hidup sederhana dan bahagia. Yang ketiga, mengasihi sesama yang miskin dan menderita. Mari anak-anak kita berdoa lebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati penuh sukacita dalam merayakan kelahiran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semua, bagaimana tradisi Natal di rumah kalian? Menyenangkan bukan? Biasanya ada pohon Natal, ada acara Sinterklas, ada membuat kandang Natal, kemudian makan bersama, bagi kado, ataupun pergi ke gereja bersama-sama merayakan Natal bersama keluarga. Sungguh saat-saat yang menyenangkan, bergembira dengan keluarga dan teman-teman. Mari amatilah ketiga gambar ini. Manakah yang sebaiknya ada dan tepat untuk mengenang peristiwa Natal? Ayo, mana anak-anak? Ya, palungan. Palungan menjadi lambang kehadiran Tuhan yang mengasihi manusia yang miskin dan menderita. Itu tepat sekali ada pada hari Natal. Natal adalah hari kelahiran Yesus, merupakan peristiwa gembira. Saat Natal kita boleh pakai baju baru yang bagus, kue yang enak, bingkisan yang mahal, pohon Natal yang indah. Tetapi anak-anak harus diingat, Yesus lahir di tempat yang sederhana, miskin, di kandang domba. Jadi anak-anak diingat itu. Mari kita mendengarkan kisah kelahiran Yesus dari video berikut ini. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena
Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sementara itu, para gembala yang ada di padang Efrata menyaksikan para malaikat memuji kemuliaan Tuhan. Gloria in excelsis Deo, telah lahir Sang Juru Selamat. Maka para gembala bergegas, mereka pulang ke kandang mereka untuk menjumpai bayi Yesus. Dan di tempat lain ada orang Majus, 3 raja dari timur, Gaspar, Baltasar, dan Melkior. Mereka mencari Yesus dengan petunjuk bintang di langit. Mereka mau menyembah, mau memberi persembahan kepada bayi Yesus. Lihatlah, bayi Yesus yang lahir di kandang domba di tempat yang miskin dan sederhana. Tuhan mau datang, mau peduli kepada manusia yang miskin dan menderita, supaya kita pun berbuat demikian pada sesama kita yang miskin dan menderita. Tuhan dibaringkan di atas palungan. Segera datanglah para gembala dan kawanan ternak mengunjungi kandang domba tempat Tuhan Yesus dilahirkan dan dibaringkan di atas palungan. Demikian juga dengan 3 orang Majus. Mereka membawa persembahan pada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Mereka bersyukur
bertemu dengan bayi Sang Juru Selamat yang akan membebaskan manusia dari segala dosa dan penderitaan. Betapa bahagianya mereka mengagungkan kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, inilah sekilas tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Betapa bahagia dan gembiranya kita karena Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia dan menjadi bayi yang lahir di kandang domba. Anak-anak, mari kita mendalami cerita Natal hari ini. Yang pertama, siapa saja yang ada di kandang hewan? 2. Mengapa Yesus lahir di kandang hewan? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu bila melihat Yesus dibaringkan di kandang hewan? Bagaimana perasaanmu saat merayakan Natal yang lalu? Dan apa yang ingin kamu katakan pada bayi Yesus? Anak-anak, Yesus lahir dalam kesederhanaan, di kandang domba dan dibaringkan di palungan, tempat makanan ternak, untuk memberi teladan kesederhanaan pada kita, peduli pada sesama yang miskin dan menderita. Apakah anak-anak sudah memiliki kepedulian itu seperti yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita semua? Hari Natal dirayakan tiap 25 Desember. Rayakanlah dengan gembira karena Yesus lahir telah menebus dosa manusia dan kita menjadi manusia baru. Rayakan dengan berdoa dan mengucap syukur, menyanyikan lagu-lagu Natal yang penuh sukacita. Dan jangan lupa ya anak-anak, mengucapkan selamat Hari Raya Natal pada keluarga dan teman-teman. Sebagai aktivitas buat kalian, nanti silahkan membuat hiasan Natal. Pilihlah salah satu atau lebih yang ingin kalian buat menjelang hari Natal nanti. Mari anak-anak kita renungkan pelajaran hari ini. Apakah aku peduli dengan teman-teman yang kekurangan? Saat pandemi COVID-19, sudahkah aku berbagi pada temanku yang kesusahan hidupnya? Mari anak-anak kita refleksikan, kita serahkan diri kita pada pimpinan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau lahir untuk kami. Berkatilah kami untuk mampu mewartakan damai bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Pelajaran sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.